Halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat meja makan. Ayo bikin sendiri. Jadi pada proyek kali ini saya membuat meja makannya menggunakan kayu pinus atau jati Belanda. Dan untuk joinery-nya saya menggunakan sistem mortise dan juga tenon. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung apa itu mortise dan tenon, basicnya dia ini adalah kayu yang dibuat seperti ini cowoknya dan ini ceweknya. Lalu joinery-nya kita kasih lem, lalu kita masukin dan kita klem sampai dia kering. Dan pada kasus ini saya tidak menggunakan paku untuk joinery-nya, hanya untuk menempelkan top table ke kakinya aja saya menggunakan skrup. Mortise tenon ini juga sering kita sebut atau kita kenal dengan joinery purusan atau sambungan purusan. Untuk bagian mortisnya saya menggunakan mesin mortiser atau mesin bobok kayu, sedangkan untuk tenonnya ini saya menggunakan mesin table saw dengan bantuan cross cut sled. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Hey, halo Sobat ABS, balik lagi di Ayo Bikin Sendiri. Pada project kali ini, seperti yang sudah saya omongin di opening tadi ya, saya membuat sebuah meja makan dengan bahan utamanya kayu pinus. Dan saya akan membuat sistem joinery-nya purusan atau mortise tenon. Nah, mortise tenon ini adalah jenis sambungan yang sangat umum, banyak banget digunakan oleh para mebel-mebel. Karena sambungan ini sangat mudah dibuat, kemudian hasilnya pun sangat-sangat kuat. Karena lem yang bersentuhan ke bidang permukaan itu cukup banyak ya, mulai dari mortisnya, mulai dari tenonnya. Dan untuk memperkuat, kita bisa tambahkan pin atau dowel sebagai penguncinya, atau bisa ditambahkan dengan pasak, jadi bisa lebih kuat. Nah, pada video kali ini, seperti yang terlihat, saya sedang melakukan proses pengeleman. Ada beberapa hal yang tadi sudah saya lakukan, yaitu mulai masuk mesin jointer di permukaan kayunya agar rata, kemudian edgingnya juga saya ratain supaya lurus, kemudian masuk bench spanner yang di wall tadi supaya ketebalannya bisa sama. Nah, setelah itu saya lem, saya klem menggunakan klem yang buatan kemarin, dan kita tunggu sampai lemnya kering. Untuk lemnya saya menggunakan lem Presto WRG karena ini adalah untuk meja makan, jadi biar lebih ramah lingkungan, lem ini adalah lem yang food safe. Sembari menunggu proses pengeleman yang untuk top table tadi kering, kini saya lanjutkan dulu untuk proses kaki-kakinya. Pengolahannya cukup rumit menurut saya pribadi karena ini adalah proses joinery mortise tenon yang kedua yang saya lakukan setelah sebelumnya saya membuat bar clamp. Setelah sekian lama, kurang lebih 3 atau 4 tahun, saya selalu bermain di multiplex, HPL, kertasif, laminasi seperti itu, saya memutuskan untuk rasanya belum afdol kalau seorang woodworker belum bermain sambungan yang mortise dan tenon. Padahal sambungan ini sangat umum digunakan oleh mebel-mebel. Ini adalah bagian kaki-kakinya yang akan saya laminasi dulu dari tebal 4 menjadi tebal 8. Nanti akan kita proses lagi menjadi kurang lebih matang itu di 7. Karena kakinya akan saya buat tebal di atas, kemudian akan sedikit meramping ke bagian bawah. Dan untuk sambungannya ada di bagian atas saja, tidak ditambahin pada bagian bawahnya. Di sini saya membutuhkan 4 buah kaki, jadi saya menyambung setiap kaki itu 2 buah kayu. Jadi saya membutuhkan 8 buah kayu yang tingginya ini sekitar 75 cm. Tapi ini belum final cut, jadi masih nanti akan saya potong lagi. Saya menggunakan F-clamp saja untuk pengeklemannya. Setelah lemnya kering, kita lepas semua klem-klemnya, lalu kita ratakan lagi, kita sikukan lagi bagian-bagian kaki ini agar bisa mendapatkan ketebalan dan lebar yang sama. Di sini saya menggunakan mesin jointer untuk meratakan satu permukaan, kemudian saya balik 90 derajat untuk meratakan permukaan lainnya agar menjadi sudut L siku. Kemudian saya ratakan agar permukaannya sama atau tebalnya sama menggunakan bench planer atau planer duduk, dan dilanjutkan dengan table saw. Ini finalnya ya, jadi sudah ada 3 sisi yang siku, ketebalannya supaya sama saya potong lagi di table saw.
Table saw ini adalah table saw buatan saya sendiri yang sangat nyaman, bahkan sampai sekarang saya pakai udah lama banget. Saya menggunakan motor induksi, jadi tidak berisik, menggunakan fan belt, dan mata pisaunya 10 inch. Kita bisa ganti-ganti matanya kalau misalkan udah tumpul atau bisa kita asah kembali. Sangat nyaman terutama untuk saya yang suka main laminasi, HPL maupun kertasif ya, bidangnya sangat lebar. Kemudian saya lanjut di miter saw, ini untuk memotong sudut 90 derajat dan saya bikin stopper seperti ini agar 4 kaki ini tingginya benar-benar sama persis. Dalam kasus ini saya potong 75 cm untuk tingginya. Nah, kurang lebih ini adalah 4 buah kaki yang saya butuhkan. Selanjutnya saya proses di mesin mortiser atau mesin bobok untuk membuat lubang kurus atau mortisnya. Untuk mesin ini kalian bisa cek di Tokopedia maupun Bukalapak spesifikasi, harga maupun merek-mereknya ya. Jangan tanyakan di sini karena harga sewaktu-waktu bisa berubah. Dan untuk lubang mortisnya ini saya buat 2-3 mm lebih dalam daripada tenonnya, daripada cowoknya. Jadi nanti gapnya itu akan dipakai untuk lem supaya bisa punya celah masuk ke dalam. Untuk lebarnya itu kalau bisa jangan lebih lebar daripada 1/3 si lebar papannya ini. Kaki meja ini hanya terlihat kotak gitu ya, mulai dari atas sampai bawah, flat banget. Jadi saya proses agar permukaan atasnya itu gede dan bawahnya itu semakin mengecil-mengecil. Jadi kelihatan lebih menarik. Saya potong menggunakan mesin bandsaw karena table saw yang saya miliki yang 10 inch, mata pisaunya tidak bisa mencapai full di atas setelah saya menggunakan mal-malan multiplex itu ya. Jadi saya terpaksa menggunakan bandsaw. Tetapi hasil potongannya tidak lurus karena bandsaw itu memang agak susah untuk motong lurus ya, terutama memotong yang tidak biasa seperti ini. Kemudian saya lanjutkan lagi diproses ke mesin jointer agar potongan bekas dari bandsaw tadi itu bisa lurus maksimal. Jadi banyak sekali fungsinya jointer ini, terutama kalau kita main di kayu solid ya. Untuk meluruskan kayu, menyikukan kayu, mereferensikan satu bidang agar bidang satunya itu bisa diratakan tebalnya sama. Jadi sangat penting mesin ini untuk kita punya. Oke, bagian kakinya sudah. Sekarang ini penghubung antar kaki yang ada di bagian atas. Saya proses di table saw untuk membuat tenon atau membuat purusan cowoknya. Mata pisau kita set sedemikian rupa agar pada saat potong bolak-balik sisa yang di tengahnya itu benar-benar fit dan tidak terlalu longgar, tidak juga terlalu ketat jika dimasukin ke lubang mortis yang sudah kita buat sebelumnya. Basicnya gampang banget sih, tinggal kita slide-slide seperti ini aja menggunakan jig atau mal-malan cross cut sled seperti ini. Untuk mempercantik atau mempermulus bagian sudut-sudutnya saya gunakan trimmer table buatan juga. Ini saya menggunakan mata yang round over bit, jadi nanti melengkung sudut-sudut sikunya. Kurang lebih itu seperti ini hasilnya. Dan hasilnya cukup maksimal menurut saya, ini udah perfect untuk yang masih pemula seperti saya. Oke, sebelum masuk ke assembly, saya lakukan proses pengamplasan mulai dari grid 80 kemudian ke 240. Saya menggunakan orbital sander, memang sander ini dipakai untuk sebelum finishing ya, jadi lebih bisa maksimal. Setelah itu baru masuk ke proses perakitan. Untuk merakit seperti biasa, kita masukin lem. Saya masih menggunakan lem yang sama, lem Presto WRG. Lem ini sudah bebas formalin, ramah lingkungan, food safe, makanya saya pakai untuk bikin meja makan. Kemudian dia juga tahan air. Sebenarnya lem ini bisa untuk eksterior dan interior juga loh. Jadi bisa untuk furniture teras, dan untuk interiornya karena dia tahan air
Bisa untuk furniture kamar mandi juga. Selain itu, karena dia itu food safe, jadi bisa kita pakai juga untuk furniture dapur seperti talenan, rak piring, meja makan, dan sebagainya. Agak susah pada saat assembly gini karena kita harus menyiapkan klemnya, harus berpacu dengan lemnya dan sebagainya. Tetapi setelah berusaha keras akhirnya bisa juga. Jangan lupa dicek kesikuannya sebelum dibiarkan sampai dia mengering. Oke, sembari menunggu lem assembly tadi itu kering, saya proses untuk bagian top table-nya yang lemnya ini kebetulan sudah kering. Saya potong sudutnya itu menjadi siku ukuran 80 x 80 dan saya buat bentuk seperti ini menggunakan multiplex 4 mili untuk melengkungnya. Lalu saya potong menggunakan band-saw. Kalian bisa juga menggunakan jigsaw, lebih cepat sih menurut saya malahan. Yang jalan mesinnya, kalau ini yang jalan medianya, lumayan besar ya. Saya potong round agak melengkung seperti ini keempat sisinya, jadi kelihatan lebih menarik. Dan itu terlihat banyak sekali bekas dempul. Saya menggunakan dempul itu perpaduan antara kalsium, lem, sama air. Kita aduk dan saya aplikasikan seperti itu. Saya kasih oker ya, jadi warnanya bisa lebih gelap maupun lebih terang tergantung dari si papannya, warnanya seperti apa. Setelah itu saya amplas semuanya sampai halus, 240 terakhir grid yang saya pakai, dan bagian kaki-kakinya sudah kering. Untuk assembly antara kaki dan juga top table saya menggunakan pocket hole joinery, dan sini saya menggunakan sambungan menggunakan skrup. Tapi sebelum itu saya lem dulu ya. Kita lem menggunakan lem Presto WRG lagi, muter semua ke bagian yang akan kita tempeli kaki. Setelah itu baru kita skrup bagian-bagian yang sudah kita kasih lubang joinery pocket hole tadi. Oke sobat, sudah jadi ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Sangat kokoh bagi saya, meskipun saya hanya menggunakan bagian atas saja palang-palangnya. Sekarang kita masuk ke proses finishing. Untuk finishing saya menggunakan Milan Aqua Stain ini yang clear doff, water base, ramah lingkungan juga, jadi cocok banget deh untuk furniture-furniture dalam rumah, untuk furniture yang berbau makanan juga. Saya aplikasikan 2 lapis saja. Ini lapis pertama, setelah kering kurang lebih 1 jam saya amplas ambang menggunakan grit sandpaper 240 lagi, tapi yang bekas, jadi dia tidak terlalu kasar. Kemudian dilanjutkan lagi dengan top coat yang kedua. Ini saya buat agak kental ya, agar hasilnya lebih bagus dan tidak meleleh untuk bagian-bagian vertikal yang kaki-kaki tersebut. Oke sobat ABS, ini dia adalah hasilnya. Ini catnya atau clear coatnya masih dalam keadaan basah karena baru saja selesai saya finishing. Dan untuk Milan ini kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Kalau dalam keadaan suhu normal itu sebenarnya sudah kering sentuh, jadi sudah bisa kita pindahkan. Terima kasih sobat sudah menonton, dan kalau sudah jadi seperti ini hasilnya.
Oke Sobat ABS, thank you banget untuk kamu yang sedang nonton video ini. Jika kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Dan hey, jika kamu baru tahu channel ini, silahkan di subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Jangan lupa cek juga video-video saya yang lainnya, siapa tahu ada tutorial yang lagi pengen kalian cari. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.